Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat jasmani rohani untuk kita semua. The universal energy adalah daya cipta ilahi yang diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya untuk menopang semua bentuk kehidupan. Secara keseluruhan, setiap makhluk hidup itu memiliki energi yang berbeda-beda sesuai fungsi, bentuk, jenis, warna, dan karakternya masing-masing. Ketika terjadi kekurangan atau ketidakseimbangan energi kehidupan vital dalam tubuh kita, maka ini dapat menyebabkan masalah-masalah atau ketidaknyamanan yang berhubungan dengan stres atau depresi, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam gangguan-gangguan fisik pada organ tubuh kita, atau terkenanya penyakit fisik pada atau mental ya, berhalusinasi, dan bahkan terjadi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral dan lain sebagainya. Jadi dengan menghimpun universal energy atau energi kekuatan semesta, maka kita dapat mengetahui dan merasakan akar dari setiap masalah itu sendiri. Kekuatan energi kosmis atau semesta yang terhimpun pada tubuh kita akan menetralisir dan menyeimbangkan seluruh organ dan sel tubuh secara alami dan holistik, yaitu meningkatkan kesehatan ragawi, pikiran, dan jiwa. Keberadaan energi ini bersifat inklusif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, bangsa, dan negara. Medan energi ini sangat besar, sangat luas pada diri kita, dan kita mampu menciptakan energi kolektif, jaring ilahi yang bergetar pada frekuensi cinta dan kasih sayang yang sama. Hati kuantum kita ini sangat besar, sebesar alam semesta. Ketika kita menyelaraskan semua pikiran dan doa-doa kita, kita membuat perbedaan besar, terutama pada rasa ketenangan dan kebahagiaan. Karena secara tidak langsung kita menyebarkan energi cinta, kasih sayang, persatuan, dan keharmonisan bersama. Cinta ini menggabungkan energi di dalam diri kita dengan cinta ilahi alam semesta. Maka kita adalah semua orang, dan semua orang adalah diri kita. Disinilah cinta kita terwujud dengan keajaiban-keajaiban. Kekuatan energi universal ini sangat dahsyat. Ketika terjalin hubungan antara niat, doa, dan kehendak ilahi pada energi semesta,
maka akan terjadi keajaiban-keajaiban pada setiap penyembuhan, baik penyakit medis maupun non-medis. Saudara pemirsa di mana saja berada, pada saat ini tayangan ini yang sedang berlangsung adalah kondisi di mana beberapa pasien yang menderita penyakit menahun seperti stroke, jantung, mah kronis, saraf kejepit, cairan di kepala, ginjal, ambeien, vertigo, liver, buta, dan kesurupan menahun yang menurut pengakuan mereka sudah melewati berbagai terapi, namun penyakit mereka belum ada perubahan ya. Mungkin sudah sembuh, sudah datang kambuh lagi, sembuh kambuh lagi ya. Insya Allah dengan terapi universal energy, penyakit-penyakit tersebut akan sembuh dengan permanen, yaitu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk terapi universal energy, seperti memanfaatkan berbagai jenis tanam-tanaman, bahkan ada dari jenis hewan-hewanan. Nah, itulah sebabnya kita disuruh memelihara alam semesta ini, merawatnya, menjaganya. Jadi bukan merusaknya. Tapi ketika kita memanfaatkan, ya itu boleh saja kita petik, boleh saja kita bunuh untuk kita manfaatkan ya. Tapi pada kenyataannya, pada dasarnya kita sama sekali tidak boleh membunuh, menyakiti. Jadi bagaimana cara kita merawatnya? Dengan memelihara alam ini, maka semesta pun akan memelihara kita. Setiap makhluk memiliki energi yang berfungsi, yang fungsinya berbeda-beda. Sehingga dengan menghimpun energi kuantum pada masing-masing makhluk akan menjadi kekuatan energi yang sangat besar pada diri kita. Jadi mari kita saksikan terus tayangan ini. Banyak sekali penyakit-penyakit yang memang kelihatannya kena fisik ya, tapi yang sebenarnya setelah dicek di dokter juga mereka bingung ini kategori dari penyakit apa. Nah, itu yang saya katakan dalam hal ini adalah penyakit non medis. Bukan artinya perbuatan manusia itu sendiri ya, atau bukan karena sihir atau apa ya. Jadi saya tidak mengupas masalah itu, tetapi yang saya katakan non medis adalah penyakit yang tidak ada di daftar penyakit-penyakit medis atau penyakit kedokteran. Nah, seperti kita lihat beliau ini adalah dia buta ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kita fungsikan, manfaatkan energi alam semesta, maka semesta akan mengirimkan saripati daripada obat-obatan apa saja penyakit yang diderita sama pasien kita. Kita patut bersyukur kepada Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Ketika kita menyadari bahwa kita di kosmis, kita ini adalah mampu ya, manusia diciptakan untuk mampu memperoleh seluruh energi-energi semesta, maka di situ kita bermanfaat untuk manusia itu sendiri, terutama dalam hal penyembuhan-penyembuhan. Kita saksikan terus tayangan ini, karena ini berkisar sekitar setengah jam ya, dengan berbagai macam
kondisi penyakit yang diderita sama pasien. Saudara pemirsa di mana saja berada, tayangan ini memperlihatkan kita bagaimana pasien menderita berbagai macam penyakit ya, yang insya Allah akan tersembuhkan dengan permanen ya. Walaupun dengan sentuhan-sentuhan kecil, tetapi sentuhan ini antara saya dengan si pasien itu sangat merasakan antara seperti the law of attraction, ada daya tarik menariknya. Nah, sehingga begitu saya rasakan dia keluar, maka pasien itu sendiri merasakan keringanan demi keringanan. Ya, ini adalah pencabutan aura negatif yang ada sama pasien kita, maka dia sampai kena pingsan karena sangat merasakan bagaimana saya tarik energinya ya. Ya, ini masih saya bersihkan, masih ada ikatan-ikatan energi negatif yang ada sama pasien. Dan ketika sudah habis energi negatifnya, maka sudah barang tentu pasien itu merasakan keringanan total ya. Ya, ini sudah merasakan keringanan. Saudara sekalian, ada aura negatif ya yang saya rasakan ya, yang saudara pemirsa, ini pasien ini sudah sering sekali melakukan terapi ruqyah, tetapi saya mengatakan bahwa ada beberapa penyakit non medis yang tidak bisa diruqyah. Kenapa saudara sekalian? Saya mungkin bisa ibaratkan, kalau yang bisa diruqyah itu ketika ada pasien atau seorang yang mengalami kesurupan biasa ya, kesurupan biasa atau kemasukan jin ya, itu bisa diruqyah. Ini kita lihat sendiri bahwa pasien tersebut seringkali diruqyah, tetapi tidak bisa sembuh total ya. Kenapa saya melihat atau saya ibaratkan bahwa makhluk halus itu sendiri sama dengan kita memelihara piaraan-piaraannya, seperti hewan-hewan yang kita piara. Nah, mereka pun juga seperti itu. Akan tetapi mereka memanfaatkan tubuh kita ini menjadi kandang untuk hewan-hewan mereka. Nah, ketika dimanfaatkan tubuh-tubuh kita ini
menjadi kandang mereka, dan mereka mengikat hewan tersebut di organ tubuh kita. Nah, sehingga kalau diruqyah, maka hewan tersebut dia teriak, dia mau keluar, tetapi karena diikat sama pemiliknya, di situ mereka tidak bisa hewan-hewan tersebut tidak bisa keluar karena terikat di situ. Nah, jadi tugas kita dengan universal energy ini, bagaimana kita membuka ikatan-ikatan tersebut dengan secara energi. Ya, ini sangat terasa sekali. Nah, begitu dia terlepas, insya Allah dia pulih, ya, dia aman dan tidak akan terulang lagi. Nah, setelah itu kita akan tutup dia dengan doa-doa perlindungan. Begitu saudara sekalian. Nah, ini hampir sama. Jadi penyakit ini datangnya dari kaki juga, ya, biasanya dari kaki sebelah kanan, yaitu kesemutan-kesemutan atau panas atau dingin. Itu sudah saya katakan non medis. Jadi para pemirsa di mana saja berada, kalau suatu saat kakinya terasa panas atau dingin di sebelah kanan, ya, di sebelah kaki, di sebelah kanan, atau kesemutan, atau ada denyut-denyut di jari-jari kaki atau di telapak kaki sampai ke tumit, itu tanda-tanda dari non medis. Itu pertanda dari non medis, ya. Jadi segera itu di ruqyah atau di doa, ya. Insya Allah, karena kita semua manusia, semua kita terbatas, dokter pun terbatas, kita pun semua terbatas. Disitulah bagaimana kita menjaring silaturahmi kita, bagaimana kita tetap tawakal, bagaimana kita berusaha untuk mendekat kepada Sang Penguasa alam semesta. Karena ini semua adalah berkat daripada kekuasaan ilahi. Nah, ini pemirsa, ini kita lihat lagi seorang yang kena ikatan hewan yang tadi yang saya ibaratkan. Ini yang tidak bisa diruqyah. Ini ada beberapa ikatan-ikatan di badannya, ada hewan-hewan, jadi jinnya tidak ada, ya. Jadi dia seperti kesurupan, tapi jin tersebut tidak ada. Yang ada itu adalah piaraannya yang berbentuk jin, yang berbentuk makhluk halus. Nah, itu yang diikat. Jadi tubuh kita ini dijadikan kandang, kemudian diikat. Nah, ini kategori penyakit non medis yang tidak bisa diruqyah. Jadi kita buka-buka ikatannya baik di kepala, di kaki, dan di badannya, ya. Dan orang ini sudah masuk di areal fisik, jadi fisiknya juga kena. Jadi nanti setelah ini dia boleh berobat ke dokter. Yang penting kita sudah buka ikatan hewan tersebut, ya, hewan makhluk tersebut. Boleh juga berobat secara alami, secara universal energy, ya. Tapi insya Allah akan sembuh dengan permanen. Ya, sudah mulai bergetar, kakinya sudah mulai bergetar, dia sudah merasakan kesakitan karena memang saya buka ikatan-ikatan makhluk tersebut di dalam rongga-rongga tubuhnya, dan dia sangat merasakan sekali. Ini ada sampai beberapa ikatan, ya, bahkan ada sampai peliharaan makhluk halus itu, hewannya itu sampai ratusan, ya. Ini luar biasa. Jadi ada beberapa yang diikat
sampai beranak pinak di dalam organ tubuh kita. Ini luar biasa ya. Nah, itu yang saya rasakan ya. Karena begitu kita cabut beberapa ikatannya, dan jelas mereka beranak pinak di situ. Energi itu tidak bisa kita pungkiri. Ini saking banyaknya hewan tersebut keluar satu persatu. Ya, setelah kita buka ikatan-ikatannya, jadi yang diikat itu induk-induknya biasanya ya. Jadi anak-anaknya ini mereka mengikuti induknya. Nah, setelah terbuka ikatan tersebut, maka induknya kita suruh keluar, maka semuanya akan keluar ya. Alhamdulillah, jadi kita mesti bersyukur terus ya. Ini pasien bertahun-tahun menderita ngelamun, berhalusinasi terus, kadang-kadang marah, begitu terus ya, kesurupan yang tidak terduga ya. Nah, ini yang dialami sama pasien. Kadang-kadang fisiknya sakitan di kepala, di kaki, di beberapa organ tubuh. Ini alhamdulillah sudah ringan, saudara pemirsa. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi juga. Jadi ada ikatan-ikatan di kepala, di telinga, di mata. Ya, ini kesakitan sekali ketika saya cabut ikatan-ikatan itu. Ya, karena fisiknya sudah lemah ya. Sehingga begitu kita sudah cabut, mereka keluar semua dan dia tidak merasa lagi ada semacam energi penopang di dalam tubuhnya, makanya dia pingsan. Dan sering sekali kejadian aneh juga yang terjadi sehari-harinya ya. Nah, begitu diruqyah lagi teriak lagi, tetapi setelah diruqyah lagi datang lagi gitu. Karena memang kita harus memiliki ilmu untuk mengikat, untuk membuka ikatan-ikatan tersebut ya. Ya, itulah tadi para pemirsa tayangan-tayangan yang menjadi ikhtibar bagi kita. Semoga kita semua ya dikondisikan dalam diangkat seluruh penyakit-penyakit kita. Ya, kita berdoa terus ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang ya, untuk mengabdi, untuk melayani alam semesta ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya ya. Semoga kita akan bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Dan para pemirsa yang di luar provinsi, jadi hubungi kami lewat nomor WhatsApp di atas ya. Terima kasih. Wassalam.